Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita. Tentu sebagai manusia yang kerap kali bersinggungan dengan manusia lainnya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus menyukai kita. Bisa jadi ada saja orang yang membenci kita, bahkan tanpa alasan. Pernahkah merasa dibenci oleh seseorang secara tiba-tiba? Jika pernah mengalaminya, mari kita simak tips cara menghadapi situasi tersebut berikut ini. Dibenci oleh seseorang yang bahkan juga mengajak orang lain untuk membenci kita, memang merupakan hal yang tidak menyenangkan. Pada dasarnya, alasan seseorang membenci kita karena mereka menganggap diri kita sebagai batu sandungan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Atau kebencian juga bisa dipicu rasa iri terhadap apa yang kita miliki. Dari situlah kebencian biasanya terbentuk. Jika seseorang membenci kita, tetaplah netral dan tidak membalas benci juga. Lebih penting juga sadari seberapa penting kebencian orang tersebut terhadap kehidupan kita. Jika tidak terlalu berpengaruh, lepaskan keinginan kita untuk selalu disukai oleh orang lain. Maafkan orang tersebut, terima mereka apa adanya, termasuk kebencian mereka terhadap kita. Berikut ini beberapa cara menghadapi orang yang membenci kita yang mudah untuk dilakukan. Pertama, abaikan dan hindari para pembenci tersebut. Menghindari dan mengabaikan mereka merupakan cara menghadapi orang yang membenci kita yang paling mudah dilakukan. Ini tidak berarti kita harus bersembunyi dari mereka. Namun, tetaplah diri agar tidak berada pada situasi yang memicu interaksi dengan mereka. Yang kedua, tetap percaya diri. Kepercayaan diri bisa jadi senjata terbaik dalam menangani orang yang membenci kita. Selalu lakukan yang terbaik dan tertawakan hinaan mereka. Ketiga, buktikan bahwa mereka salah. Jika pembenci kita mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, cara terbaik untuk membungkamnya adalah dengan menunjukkan bahwa kita bisa. Gunakan kebencian mereka sebagai semangat untuk mendorong diri agar menjadi lebih baik. Keempat, tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Biasanya orang yang membenci kita akan merasa senang jika kebencian mereka kita tanggapi dengan kebencian dan emosi juga. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, apabila kita tidak membalas kebencian mereka dengan berusaha tetap diam dan tenang, maka seseorang yang membenci kita akan merasa malu. Bahkan mereka mungkin saja akan merasa dihiraukan dan diabaikan. Oleh karena itu, hindari berdebat dengan orang-orang yang membenci kita. Kelima, jangan dendam ataupun membalas dengan kebencian. Ucapan yang dilontarkan oleh seseorang yang membenci kita memang terkadang sangat menyakitkan. Bahkan ada yang lebih tajam daripada mata pisau. Begitu menyakitkan hingga kita merasa begitu sedih dan seringkali bikin hati semakin panas. Mungkin hal tersebut membuat kita ingin untuk mengutuk mereka dan marah-marah di depan wajah mereka, atau bahkan berkelahi dengan mereka. Memang menyebalkan, tapi walaupun begitu, kita harus tetap menyikapinya dengan tenang.
Jangan sesekali membalas perbuatan orang yang membenci kita dengan cara membenci mereka juga. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, hal tersebut akan berpengaruh pada suasana. Selain itu, hindari untuk menyimpan rasa dendam. Selain tidak berpengaruh pada sikap orang tersebut, sifat dendam justru bisa merusak diri kita sendiri. Alangkah lebih baik jika kita isi pikiran kita dengan sesuatu hal yang bersifat positif. Jangan terlalu mudah untuk hanyut dengan sesuatu hal yang negatif. Yang keenam, apabila sudah melewati batas, lebih baik bertindak. Cara selanjutnya, jika orang yang membenci kita sudah kelewatan, maka kita bisa bertindak dengan tegas untuk menghentikan hal-hal yang merugikan. Misalnya saja ketika kita difitnah melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan, di mana fitnah tersebut diungkapkan berulang kali dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jika seperti itu, maka kita tentu harus bertindak dengan tegas. Caranya bisa dengan minta bantuan orang lain yang memang bisa membantu dan menolong kita atas masalah tersebut. Terkadang haters juga harus ditindak dengan tegas supaya tidak terus-terusan menginjak harga diri kita. Setidaknya dengan cara seperti itu, mereka bisa lebih waspada dan memiliki rasa takut jika ingin mengganggu kita. Yang terakhir, yang ketujuh, fokus pada diri sendiri. Selama masih hidup di dunia, maka keberadaan seseorang yang membenci kita tetap selalu ada. Tidak peduli di mana dan dengan siapa kita tinggal, pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Seperti sudah menjadi hal yang wajar bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Jadi santai saja jika ada orang yang membenci kita. Mereka akan selalu ada meskipun kita sudah berbuat baik sebaik apapun. Sikap mereka juga tidak akan berubah meski kita sudah menolongnya. Kebanyakan mereka akan tetap bersikap jahat dan tidak menyukai kita. Maka dari itu, daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan mereka yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita fokus pada diri sendiri, fokus bekerja, belajar, beribadah, dan menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita berfokus pada omongan-omongan orang yang membenci kita. Teruslah maju dan mendapatkan hidup yang lebih baik dan damai. Demikianlah itu tadi beberapa tips cara menghadapi orang yang membenci kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.